Mulai dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya juga ingin bagus. ikut ke suku Minangkabau. Jadi saya ingin memakai adatnya, Prof. Bagus. Ya, senang sekali saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Rahmat Wahab dan teman-teman. Pada pagi hari ini kita mulai perkuliahan dengan materi pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau. Jadi kalau minggu kemarin kita ke adat Jawa, kita terbang ke Sumatera Barat ke suku Minang. Baiklah, di sini saya Vera Dwi Darti sebagai moderator. Ada notulisnya Mas Roiz Zuhri dan materi hari ini oleh presenter kita yaitu Mas Hamidullah Ibda. Untuk waktu dan tempat monggo dipersilakan Mas Hamidullah Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Prof. Rahmat Wahab, MMPD selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter berbasis budaya, Mbak Vera yang hari ini sudah seperti bunda kandung ya di adat Minang sebagai moderator, ada Mas Roes sebagai notulis dan Mbak Prabandari serta Bu Sutina untuk gelombang pertama menjadi pembahas. Mohon izin hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau. Jadi saya kira tidak hanya soal rumah makan Padang ya, nanti kita banyak menggali terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan budaya maupun kearifan lokal di Minangkabau seperti itu. Nah, makalah yang sudah kami kirim di slide kedua ini kami mengutip beberapa ayat Al-Quran ya, ataupun bahasa kerusakan dunia yang itu di Al-Quran ada beberapa istilah. Yang pertama itu jahil atau jahiliyah. Di kasusnya ini adalah kerusakan di bidang intelektual, akal ya. Tentunya ini juga merujuk sejarah Nabi dulu yang kondisi masyarakatnya itu memang kerusakannya di bidang itu, bahkan sampai kepada moral ya. Kemudian yang kedua ada fasad, itu kerusakan yang sudah pada aspek perilaku ya, tindakan dan moralitas seperti itu. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi ada istilah zulumat, minaz zulumati ilan nur itu misalnya. Jadi ini lebih kompleks dan sudah kasusnya seperti bahasanya ya, zulum ya, itu peteng dedet kalau bahasa orang Jawa, atau gelap kegelapan seperti itu. Dan yang keempat adalah kiamat, baik sugro maupun kubro. Ini tentu menjadi puncak dari kehancuran dunia lah seperti itu. Nah, kalau dulu saya ngaji itu ada di kitab Ta'limul Muta'alim ditulis Syekh Imam Zarnuji ya, tahun abad 15-an. Itu ada salah satu bait yang saya ingat, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minu jailun mutanasiku ya. Yang kurang lebih artinya kehancuran yang besar itu dilakukan oleh orang alim ilmu yang tidak peduli, tapi lebih parah lagi wa akbaru minu jahilun mutanasiku ya, artinya lebih parah lagi orang bodoh yang beribadah tanpa aturan, tanpa kaifiah. Itu dalam konteks kehidupan kita sudah dipesankan jauh-jauh hari oleh Syekh Imam Zarnuji seperti itu. Nah, kemudian kalau meminjam teori barat di Thomas Likona, ada tanda-tanda kehancuran suatu bangsa itu ada 10 ya, dan kita bisa mendeteksi kira-kira Indonesia hari ini nanti di posisi yang mana ya. Yang pertama dimulai dari meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Saya kira hari ini juga sudah mafhum bahwa kekerasan ini menjadi problem bangsa ya. Kemudian penggunaan bahasa dan kata-kata buruk ya, hate speech, ujaran kebencian, kemudian juga umpatan dan seterusnya lewat cyberbullying misalnya, itu saya kira menjadi fakta nyata hari ini. Kemudian yang ketiga, pengaruh peer group, kelompok dalam tindak kekerasan. Artinya mereka berkelompok, baik itu yang sekolah maupun yang tidak sekolah, saya kira hampir sama seperti itu. Kemudian yang keempat adalah
meningkatnya perilaku merusak diri ya, narkoba, seks bebas dan seterusnya ya, ngedrak itu saya kira menjadi indikator dari kehancuran suatu bangsa. Dan yang kelima, kaburnya pedoman moral baik dan buruk, artinya tidak ada sistem nilai yang ada di masyarakat, karakternya mulai tergerus seperti itu, tidak punya kearifan tersendiri. Kemudian yang keenam adalah penurunan etos kerja. Tentu ini menjadi PR bagi kita ya, bahwa untuk menjadi seorang yang baik itu memang harus punya etos kerja ya, karena pekerjaan manusia juga selain ibadah juga amal saleh. Amal itu kan dari kata amal yang artinya bekerja aslinya ya, tapi yang saleh yang berkaitan dengan yang baik seperti itu. Kemudian rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Nah ini saya kira learning loss, fenomena pembelajaran daring ini juga dirasakan. Banyak penelitian yang menyebut mulai tidak mengenal gurunya, yang dikenal adalah Zoom dan platform lainnya. Tapi semoga ini tidak terlalu parah. Kemudian yang kedelapan adalah rendahnya rasa tanggung jawab baik sebagai individu maupun warga negara. Artinya kita sebagai individu memiliki kewajiban tanggung jawab sendiri, dan sebagai warga negara saya kira juga memiliki tanggung jawab pada negara kita. Kemudian kesembilan, ketidakjujuran yang telah membudaya. Saya kira ini juga harus dimulai dari diri kita sendiri ya, mulai jujur lah minimal. Katakan yang pahit katakan yang jujur meskipun pahit, itu saya kira salah satu pesan yang harus kita pegang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya rasa saling curiga dan kebencian pada sesama. Tentunya juga kita mafhum lah hari ini sesama teman ya curiga, terus ujaran kebencian juga di mana-mana. Dan 10 ini saya kira rasa-rasanya ya, saya tidak menyantumkan data di makalah, tapi rasa-rasanya kok Indonesia sudah mengarah ke sana seperti itu. Nah lalu berikutnya solusi dari kerusakan-kerusakan yang kita sebutkan di atas tadi, ada salah satu tawaran berupa penguatan pendidikan karakter berbasis budaya, yang ini kami asumsikan menjadi jalan terbaik untuk memajukan Indonesia, atau setidaknya kita keluar dari kehancuran itu. Apalagi tantangan bangsa hari ini, kita dihadapkan dengan era disruption ya, kita tercerabut dari budaya kita sendiri. Bahkan saya sendiri saja contoh itu kalau berbicara bahasa Jawa ya susah ya, paling bisanya ngoko seperti itu ya. Nah termasuk di sini adalah kesenian maupun budaya yang berasal dari Minangkabau. Nah Minangkabau ini menjadi salah satu suku atau etnis yang sangat adiluhung khususnya di konteks sejarah di Indonesia. Nah, pendidikan karakter berbasis budaya Minang tentu memiliki berbagai kekayaan yang sangat banyak ya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan menjawab 4 pertanyaan ini ya. Bagaimanakah konsep pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah dasar khususnya? Bagaimanakah pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau? Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya Minangkabau? Dan yang keempat, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau di sekolah dasar? Nah, kemudian konsep pendidikan berbasis budaya di sekolah dasar. Kalau kita merujuk di sistem pendidikan nasional ya, tujuan pendidikan nasional saya kira sangat komprehensif, dimulai dari membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, itu mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya ini sudah ada nilai-nilai karakter yang bisa kita implementasikan seperti itu. Nah kemudian kalau kita merujuk kepada Bapak Pendidikan Nasional kita, tentunya pendidikan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Itu sesuatu yang kompatibel ya, satu paket. Makanya kementeriannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ditambah riset dan teknologi seperti itu. Nah pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3N ya. Kalau di universitasnya Mas Berio ini sudah menjadi hal yang mafhum semuanya lah ya, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni ya. Artinya kita harus menyadari, menginsafi, dan melakukan. Artinya pendidikan karakter itu tidak hanya menjadi teori ya atau konsep, tapi memang ilmu kelantine kanthi laku lah kalau orang Jawa ya, ditembang pocong seperti itu.
Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengharapkan pendidikan pengajaran fokus atau menitik beratkan perilaku peserta didik dalam mengapresiasi dan mengimplementasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memang harus dilakukan tadi ya, tidak hanya sekadar teori seperti itu. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada regulasi, kita sudah punya banyak sekali regulasi yang mengatur tentang pendidikan karakter sebenarnya. Saya mencatat ini ada 4 yang kemungkinan besar kita tentu ada yang hafal, ada yang ingat, dimulai dari Permendikbud nomor 23 tentang penanaman budi pekerti, kemudian ada Perpres ya nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, kemudian juga ada Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, dan yang terbaru ini di kurikulum Merdeka ada namanya Profil Pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024. Artinya secara regulatif pemerintah juga mengharapkan penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal seperti itu. Nah, lalu bagaimana konsep pendidikan karakter berbasis budaya itu seperti apa sih? Jadi kalau kita merujuk di beberapa konsep tadi, pendidikan karakter berbasis budaya intinya itu pendekatan ya, yang itu harus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkualitas dan sesuai dengan lingkungannya ya. Artinya lingkungannya ini antara Minangkabau dengan Osing, dengan Jawa, dengan Madura itu tentu berbeda. Makanya di dalam konteks sekolah ini juga bisa mengintegrasikannya melalui penguatan pendidikan karakter seperti itu. Nah, di Perpres itu serta di Permendikbud 20 tahun 2018 itu ada sekitar 17 ya, saya mencatat nilai-nilai karakter yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dimulai dari religius, mandiri, komunikatif, jujur, demokratis, cinta damai, toleran, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, bekerja keras, cinta tanah air, peduli sosial, kreatif, menghargai prestasi, dan bertanggung jawab. Dan ini sudah terimplementasikan sejak 2017 melalui Perpres 87 itu. Kemudian baru-baru ini pemerintah juga merilis ya tadi Profil Pelajar Pancasila. Yang itu kalau kita lihat secara substansial memang merujuk dari nilai-nilai luhur Pancasila, dan itu sebagian ada sudah tercantum di penguatan pendidikan karakter ya. Dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya memang di Profil Pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka Belajar ini diarahkan pertama kali harus menciptakan atau membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa, kira-kira seperti itu, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Ketiga bernalar kritis ya, sesuai dengan abad 21 ya, sekarang 2022 tentunya. Kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi kalau di makalah di pendahuluan saya ulas kita itu berbeda-beda tapi satu jua. Tapi di Profil Pelajar Pancasila ini diarahkan kepada kita berkebinekaan tapi yang global ya. Artinya tidak hanya menghargai di lokal Indonesia tapi sudah internasional, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Profil Pelajar Pancasila. Lalu bagaimana kita mendapatkan kebudayaan yang itu nanti kita ambil intisari karakternya dari budaya Minangkabau ya. Nah, kalau kita merujuk di teori antropologi, kami mendapatkan 3 jenis ini ya, tidak hanya local wisdom. Mungkin selama ini kita hanya kenalnya local wisdom, tapi ada 3 trilokal saya menyebut ya. Pertama adalah local knowledge, ini berkaitan dengan pengetahuan lokal ya. Mau desa mau coro ya, seperti itu. Artinya setiap daerah itu memang memiliki pengetahuan tersendiri ya. Bahkan tidak hanya suku, saya kira di satu kabupaten pun antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, desa, dusun itu memiliki konsepsi pengetahuan lokal yang berbeda. Nah, ini kan keunikan di Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah lokal genius, kecerdasan lokal. Artinya masyarakat misalnya dalam mengatasi problem sosial itu memiliki kecerdasan lokal masing-masing ya. Di Pati, Kudus misalnya Pantura, meskipun sama-sama Pantura tetapi cara mengatasi masalah sosialnya juga berbeda. Nah, ini nanti kita akan gali di Minangkabau. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Nah, ini
tentu yang sudah mafhum di telinga kita bahwa kearifan lokal ini ketika bersumber dari local knowledge dan local genius menjadi kearifan lokal atau local wisdom gitu. Nah kemudian di Minangkabau yang pertama kita bahas adalah sejarah dan profilnya ya, sesuai dengan urutannya kira-kira seperti itu. Jadi di Minangkabau itu memiliki sebuah nama khusus sejarah bernama Tambo ya. Tambo itu semacam hikayat atau ya sejarah lah kira-kira ya, atau legenda ditambah cerita tutur. Jadi asal muasal dari Minangkabau itu dulu ada sekelompok orang yang datang ke sana ingin menguasai ya. Kalau beberapa sumber menyebut zaman Mataram, kerajaan Mataram itu ingin menjajah daerah Minang dulu. Kemudian melakukan diplomasi, dan diplomasi ini lucu ya, lucunya itu tidak adu fisik atau perang senjata, tetapi melakukan diplomasi bagaimana kalau kita adu kerbo ini, kebuku sama kebunya Mas Abdul menang mana ini kira-kira. Nah, jadi kerbunya penjajah tadi atau apa istilahnya ya, perampok atau perompak ya yang datang ke Minang itu mengusulkan bagaimana kalau kita adu kebo. Nah kemudian hasil diplomasi itu, karena masyarakat setempat itu tidak memelihara kerbau yang besar-besar, di sana hanya ada kerbau kecil ya. Tetapi ternyata di dalam legenda Tambo ini ternyata kerbonya orang Minang yang menang, kerbonya penduduk lokal yang menang ya. Dan kerbau besar yang dimiliki oleh penjajah itu kalah ternyata. Nah maka dari cerita tutur atau hikayat dari Tambo ini kemudian karena kebonya orang lokal ini menang, karena menang karbo ya, menang kebo Minangkabau, maka sampai hari ini Minangkabau itu berasal dari kemenangan kerbau lokal masyarakat yang dulu dijajah pada saat era Mataram. Kira-kira seperti itu yang saya dapat dari Tambo dan cerita tutur masyarakat. Nah kemudian bagaimana sih sebaran ya penduduk etnis Minang? Ini sebenarnya luar biasa kalau kita melihat data ya. Ini tahun masih belum update ya, 2019 kalau tidak salah, bahwa penduduk Minang itu atau Minangkabau yang paling banyak menghuni daerah Sumatera Barat. Ada sekitar 4.846.909 jiwa yang beretnis Minang, khususnya di daerah Sumatera Barat. Tetapi ini juga tersebar di daerah Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Jadi banyak sekali penduduk atau etnis Minang ini yang hijrah di luar negeri, karena salah satu tradisi orang Minang adalah merantau ya, seperti itu. Seperti kisahnya Maling Kundang, nanti kita ulas sedikit ya. Saya juga sudah mengonfirmasi teman saya di Guru Min 1 Aceh, Bu Ira, itu di Aceh juga banyak orang Minang ternyata. Nah berdasarkan data yang kami dapat, nah ini sebarannya ya, bahkan di Belanda itu ada sekitar 7.000 sekian, di Singapura 15.000, di Negeri Sembilan di Malaysia itu ada yang terbaru 955.000. Artinya ini belum semuanya ya, karena saya mendapatkan datanya itu agak susah. Dan di Semarang sendiri misalnya itu ada komunitas perantau Minang ya, mahasiswanya saja ada 1.000 lebih ya. Artinya di Jawa Tengah ini belum masuk. Artinya suku Minang itu memang menjelajah dunia, kira-kira seperti itulah ya. Nah kemudian di Malaysia ini kami dapat data 2019 ya, ada 955.000 jiwa yang itu bisa kita lihat di peta ini ya. Artinya sebaran di Malaysia maupun di Negeri Sembilan ya, di Kuala Lumpur dan seterusnya itu memang banyak sekali. Dan ini menunjukkan bahwa suku Minang itu tidak hanya menghuni Sumatera Barat seperti itu. Nah kemudian kita geser dari sejarah dan profil demografi ya, kita geser ke pakaian adat. Nah pakaian adat ini tentu sudah familiar, apalagi beberapa tokoh itu banyak sekali orang Minang ya, Buya Hamka, kemudian Mohatta ya, Tan Malaka dan seterusnya, itu banyak sekali orang-orang Minang. Ini pakaian yang biasa disebut pakaian penghulu dan bundo kandung ya. Jadi kalau di sana bunda kandung itu sebutannya bundo kanduang, seperti itu. Seperti yang dipakai Bu Vera ini kayaknya bundo kanduang, seperti itu ya.
Nah, pakaian ini dipakai orang-orang tertentu ya. Artinya tidak semua orang bisa memakai. Yang ini dipakai Presiden SBY dan Bu Ani tahun 2014 kalau tidak salah ya. Jadi di sana itu beberapa aksesorisnya ini melambangkan karakter tersendiri ya, dan itu harus dipakai orang-orang tertentu, dimulai dari penghulu, dan ini ada nini mama itu istilah untuk perempuan ya, ada datuk, kemudian imam katib atau ulama, pemerintah, kaum cerdik pandai, manti atau dubalang, yang itu lembaga untuk penegak hukum lah kira-kira ya di daerah Minang seperti itu. Dan tidak semua orang yang terdiri dari 5 unsur ini boleh memakai pakaian penghulu. Dan nilai-nilai yang ada di pakaian ini secara filosofi ya, ini visualisasinya. Jadi ada 6 martabat ya, kaliber atau kelas ya. Yang pertama harus selalu ingat dan waspada dan menjaga kelestarian adat. Ini sangat filosofis sekali ya. Kemudian berilmu, berpaham, berwibaha, bermakrifat, yakni tawakal kepada Allah. Nah, ini sangat religius sekali ya. Kemudian yang ketiga, kaya miskin terletak pada hati dan kebenaran. Kemudian murah dan mahal para tingkah laku, berpatutan wajar. Hemat dan cermat, mengenal awal dan akhir, sabar dan ridho, dan menyampaikan yang sidik, yang benar. Artinya kalau sudah memakai pakaian penghulu ini harus melakukan 6 karakter atau filosofi ini. Jadi tidak semua orang bisa memakai pakaian adat penghulu ya. Lalu bagaimana yang Bundo Kanduang ya, Bundo Kandung ya. Ini siapa kenal ya? Ini istrinya Atta Halilintar ya. Ini kemarin juga melakukan pernikahan adat Minang. Jadi filosofi pakaian Bundo Kanduang ini ada beberapa aksesoris ya. Dimulai dari tingkulwak, ini penutup kepala atas itu ya. Dan itu membentuk rumah gadang. Karena adat Minang memang rumah gadang ya. Dan di Indonesia Raya, di dunia itu full sekali rumah makan Padang, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada lamba atau sarung songket, ini untuk pakaian khusus yang dipakai Bundo Kanduang, yang intinya mengingatkan di bagian pinggang dengan belahan disusun di bagian depan, samping atau belakang. Posisi belahan menunjukkan asal desa atau nigari pengantin. Lambak menggunakan kain balapak dengan sulaman benang emas dan tenunan pandai sikat. Nah, ini bahasa sana saya kurang begitu paham ya. Kemudian baju batabu dan minsle ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dipakai anak-anak kira-kira seperti ini. Ini pakaian limpepah rumah nan gadang. Kalau tadi Bundo Kanduang, tapi kalau ini yang pakaian limpepah nan gadang. Intinya pakaian adat Minang yang dipakai perempuan ya. Baju kurung tersebut biasanya berdiasi emas, dan itu menunjukkan motif tersendiri di Minangkabau. Oke, setelah kita mengenal pakaian adat yang kita jelaskan, kita geser ke kuliner yang belum sarapan. Nah, ini tentunya selain rumah makan Minang, di kuliner khas Minang ini banyak sekali ya. Kita tentu sudah ada yang penggemar rumah makan Padang gitu ya. Dimulai dari gulai masin ikan, sate Padang, soto Padang, dan seterusnya sampai es tebak dan tah lalua. Ini beberapa fotonya. Nah, kemudian selain makanan-makanan kuliner khas ya, kita tentu tidak asing ya. Nah, ini rumah Padang yang itu tersebar di berbagai penjuru dunia. Artinya menunjukkan bahwa Minang itu sangat kuat sekali dalam menjaga tradisinya ya. Jadi di Dinas Pariwisata Padang itu tahun 2020 ada 328. Ini hanya satu kota Padang ya. Kalau di wilayah Jakarta itu sekitar 20.000 rumah makan Padang. Nah, itu kalau satu rumah makan ada 10 orang karyawan, saya kira bisa mengkalikan berapa ya. Dan ini beberapa foto yang kami dapatkan. Ini rumah makan Padang di Australia, di Den Haag Belanda ya, Salero Minang, kemudian di Australia yang Melbourne, seperti itu. Artinya hampir semua dari Sabang sampai Merauke, bahkan di jalan tol itu pasti dipastikan ada rumah makan Padang. Satu kota itu pasti ada ratusan. Artinya memang Minang itu luar biasa ya di kulinernya ya. Kalau saya meneliti ya, bukan meneliti ya, survei itu ada 3 rezim makanan ya kuliner.
yaitu rumah makan Padang, Lamongan dan warung Tegal. Itu yang kami survei seperti itu. Oke, setelah kuliner kita geser ke pernikahan adat Minang. Jadi di pernikahan adat Minang ini menjadi sorotan ya, karena di sana menganut budaya matrilineal ya. Artinya didasarkan pada keturunan ibu. Bahkan nanti ketika meminang atau hitbah ya bahasa Islam, itu juga dari perempuannya ternyata. Dan di pernikahan adat ini ada beberapa tahapan ya atau tradisi, dimulai dari ini kemarin ya halilintar dan aurel ya. Adat sebelum menikah, ada adatnya tersendiri ternyata. Dimulai dari marase. Jadi marase ini pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga laki-laki. Ini kan unik ya. Keluarga perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuan. Artinya yang istilah apa ya, dodok lawang kalau orang Jawa ya, atau nakoke ya istilah Jawanya ya. Kalau di sana marase itu adalah yang dari pihak perempuan ternyata. Kemudian yang kedua adalah Maminang dan Batimbang Tando. Nah, ini dilakukan pihak keluarga untuk memilih calon laki-laki. Jadi setelah marase, ketika diterima mereka Batimbang Tando ya, bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian. Dan Batimbang Tando ini tidak tando atau tanda atau hal-hal yang sepele ya, ternyata harus sesuatu yang memiliki nilai-nilai sakral ya, seperti keris, kain adat atau benda lain yang disakralkan masyarakat setempat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Mahanta Syriah. Ini artinya meminta izin atau memohon restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang berkeluarga dan sesepuh. Jadi tahapannya seperti itu. Yang keempat adalah Babako Babaki. Jadi diadakan beberapa hari setelah akad nikah. Babako ini artinya ayah pihak keluarga ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya kemampuannya. Jadi istilahnya ada urun rembuk ya dari pihak keluarga laki-laki. Kemudian yang kelima adalah malam baine. Ini dilakukan mempelai wanita sehari sebelum akad, tujuannya mendapatkan doa restu sesepuh ya. Kemudian kalau di Jawa ya istilahnya apa ya, midodareni atau apalah kira-kira ya. Kemudian yang keenam adalah manjapui marapui. Prosesi saat mempelai pria dijemput di akad nikah. Yang menjemput adalah kaum perempuan seperti itu. Nah, kemudian akad setelah menikah ini ada istilah yang unik ya, yang tentunya ini kakaknya Mas Abduh kayaknya yang laki-laki ini. Siapa namanya? Amar Zoni ya, dulu pemeran salah satu sinetron di Indonesia seperti itu ya. Yang pertama adalah memulangkan tando, artinya dari tanda jadi ataupun menyerahkan sesuatu yang bernilai sakral itu dipulangkan, jadi bergantian ya. Kemudian yang kedua adalah melewakan gala marpule. Ini juga salah satu hal yang menarik ya, karena ini mengumumkan gelar kepada orang luar. Artinya kalau di Jawa ya, kenapa menikah itu harus ada resepsi ya, karena harus disiarkan ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mangarwa nasi kuniang. Jadi prosesi ini saling menyentuh kening seperti itulah, diteplekan gini ya. Kemudian bamain coki itu permainan tradisional ya, semacam permainan catur ya. Ini tradisi menarik. Kemudian ada tari payung dan manikam jejak. Manikam jejak ini adalah prosesi pernikahan yang terakhir seperti itu. Jadi ini proses saat setelah nikah ya. Nah, kemudian kita geser ke alat musik tradisional. Yang pertama ini adalah aguang. Kalau orang Jawa ya gong lah, nangning gong seperti itu. Posisinya sama ya dengan alat musik di Indonesia, terutama di Jawa. Kemudian yang kedua ada saluang atau suling, dan ini nanti ada dua ya, bansi ya. Tapi jenisnya agak berbeda ya. Jadi kalau ini karena berawal dari Kecamatan Pauh ya, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Lubuk Bagulang, ke Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman ya, Padang luar kota ini. Kemudian ada juga ini talempong, kalau orang Jawa ya menyebut bonang ya, dudung itu seperti itu. Ini sekitar panjangnya 8,5 sampai 9,4 cm, diameternya 17 sampai 18 cm ya. Kemudian ada sarune atau papui. Ini bisa kita putar.
ini semacam suling ya, tetapi dia menarik. Itu tanduk kambiang ya? Iya, tanduk kambing. Nah, cukup ya, itu bunyinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rabab atau rebat ya. Di sana menyebutnya rabab ya, semacam alat gesek lah ya. Kalau di karawitan itu pasti ada kalau di Jawa ya. Kemudian ada juga ini namanya bansi. Kalau tadi saluang itu lebih kecil ya. Kalau bansi itu agak panjang dia ya, memang ya, bisa kita putar ya. Beda bunyinya ya. Bansi agak panjang dan suaranya tentu juga berbeda ya. Kemudian selanjutnya ada pupui batang padi. Ini semacam trompet dari batang padi ya. Tentunya ini juga unik ya. Kemudian yang selanjutnya ada ini pupui tandua. Jadi kalau tadi pupui dari batang padi, kalau ini dari tanduk kepala ya, khususnya di sana kerbau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah adok. Kalau di sini ya terbang ya. Kalau di daerah Pantura itu ada hapsinan dan seterusnya ya, terbangan ya. Nah selanjutnya ini ada tambua. Tambua ini ya semacam, kalau di modern ya drum band seperti itu. Nah, setelah permainan alat musik ya, kita geser ke permainan tradisional. Yang pertama adalah sipak rago. Sipak rago ini bisa dikatakan sepak takraw tapi berbeda, karena yang bermain hanya kakinya ya, tidak boleh tangan atau kepala. Kalau sepak takraw kan boleh kepala. Bahkan ada yang di jurnal itu sampai saya baca, sipak rago ini justru awal mula sepak takraw. Sepak takraw sudah nasional seperti itu. Jadi modelnya memang seperti ini, yang dipertandingkan pada Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat 2021 di halaman Museum Aditya Warman, Padang. Para pemain tidak membiarkan bola jatuh ke tanah seperti ini. Oke. Jadi apa sih nilai-nilai dalam sipak rago? Ya, ini dari beberapa sumber saya kutip. Jadi ada toleransi antar pemain, karakter yang pertama. Kemudian ada kerjasama, kekompakan, saling menghargai, tidak egois, tidak mudah putus asa. Dan ini permainan yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai karakter yang bermacam-macam latar belakang. Tentunya satu dengan pemain yang lain harus saling menghargai ya. Kemudian juga permainan ini mengajarkan kita supaya tidak mudah putus asa ya. Dengan ukuran bola yang kecil, apalagi dari rotan, itu kita sangat susah. Apalagi yang boleh nendang hanya kaki ya. Kalau sepak takraw kan boleh kepala seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cakbur. Cakbur ini ya gobak sodor kalau di kita ya, atau gala panjang ya. Jadi karakter yang di cakbur ini mulai ada nilai kebersamaan, kerjasama, tidak putus asa, memanfaatkan peluang, jujur, bertanggung jawab, disiplin, bekerja keras, bergaya hidup sehat, percaya diri, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sipak tekong. Sipak tekong ini kalau di tempat saya itu apa ya? Boi-boinan ya. Tetapi bedanya sipak tekong ini menggunakan apa namanya? Black bekas gitu ya, semacam kaleng bekas yang dari aluminium seperti itu ya. Jadi karakter di sipak tekong ini
permainan ini mengajarkan kejujuran. Artinya kalau permainan tidak jujur akan dilakukan secara curang, maka bisa mengenai semua orang karena deli-delian kalau orang Jawa ya. Kemudian ada nilai semangat, kegigihan, pantang menyerah, perjuangan, kesetiakawanan, menjaga amanah, sepak tekong sebagai sarana latihan perang gerilya bahkan. Artinya ada pendelik ning kono, pendelik ning kene kalau orang Jawa seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mancik-mancik. Kalau mancik-mancik di tempat saya itu ya apa undak-undakan itu ya. Ini ada nilai-nilai karakternya, ada hiburan, kemudian mengajarkan gotong royong ya, menghadapi persoalan di masyarakat, mengasah emosi anak, toleransi, empati, meningkatkan kemampuan sosial emosional, kemudian perkembangan keaksaraan, membentuk karakter demokratis dan disiplin, meningkatkan keterampilan motorik kasar dan mengasah kemampuan menyusun strategi. Hampir sama dengan yang sifat tekong tadi ya. Berikutnya adalah kuciang-kuciang. Ini hampir sama dengan bekelan kalau orang Jawa ya, tapi bedanya di sini menggunakan ini ya, kerang kecil seperti itu. Jadi nilai-nilai karakter dalam kuciang-kuciang ini pertama adalah melatih kemampuan berhitung pada anak ya. Artinya kalau ada simpoa ya, mungkin orang Minang itu punya kuciang-kuciang ya. Kemudian melatih kemampuan berpikir anak untuk menyusun strategi terbaik memenangkan permainan. Kemudian melatih sikap jujur dan taat pada aturan, kemudian melatih kesabaran, dan tentunya juga ini menjadi unik ya karena ini dari kerang seperti itu. Kemudian setelah permainan tradisional kita geser ke tari tradisional. Nah, ini tari indang ya. Beberapa nilai-nilai atau maknanya. Jadi ada tahapan pasambahan. Ini gerakan yang bertujuan mengingat dan menghormati orang yang berjalan dalam penyebaran agama Islam. Karena sejarahnya tari indang ini memang lekat dengan penyebaran ajaran Islam seperti itu. Gerak inti yang menggambarkan tujuan dan kegembiraan masyarakat ya, hiburan lah, seperti itu ya. Gerak penutup atau gerakan yang mengajarkan tentang permohonan maaf. Nah, ini sudah saya downloadkan di salah satu video ya. Bisa kita dengarkan sejenak ya karena menarik. Lari-lari bukan kijang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti. Cukup ya. Jadi tari indang ini juga dikenal tari dindin badindin. Tentunya teman-teman sudah familiar ya. Kemudian yang berikutnya adalah tari payung ya. Jadi simbol atau karakter yang ada di tari ini, payung ini digunakan para lelaki yang memiliki makna perlindungan antara suami istri dalam memerankan pilar utama dalam hubungan rumah tangga ya. Jadi ini memang ya payung simbol perlindungan, kira-kira seperti itu ya. Kemudian selendang ini salah satu properti yang digunakan oleh penari wanita. Ini melambangkan ikatan cinta suci dan juga penuh kesetiaan. Kemudian lagu tari payung ini juga diiringi lagu Babendi Babendi ya, bukan Pak Bendi tapi Babendi Babendi ke Sungai Tanang seperti itu. Ini bisa kita lihat sebentar kayak tadi.
Jadi di awal ini yang nari perempuan dulu, kemudian yang setelah setengah perjalanan gitu terus ada penari laki-laki, jadi tidak hanya perempuan seperti itu ya. Tari berikutnya adalah tari piring. Ini juga salah satu tari menarik ya. Tari ini sangat populer, bahkan di Jawa itu ada tari piring tersendiri dengan iringan musik khas Jawa juga ada. Nah, di tari piring ini ada sejumlah nilai-nilai di dalam geraknya, khususnya ya. Gerak pasambahan ini memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gerak singanjuwo lalai ini bermakna pesan sebagai manusia jika ingin mendapatkan rezeki yang baik maka diawali dengan bekerja keras. Gerak mencakwa ini makna pesannya manusia jika ingin mendapat sesuatu maka harus diiringi doa dengan usaha keras ya. Gerak mangantar juada ini juga maknanya suatu keindahan harus mempererat sifat kebersamaan satu sama lain. Gerak gotong royong ini lambang yang memiliki istilah makna dari gotong royong di masyarakat Minang ya. Kemudian gerak injak piring ini juga makna keberanian seperti itu. Nah, ini ada contohnya tapi saya percepat saja ya. Ini diperankan oleh ibu-ibu Poluan kalau nggak salah. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya adalah tari lilin. Ini memiliki makna tersendiri juga ya, atau nilai-nilai. Jadi tarian lilin ini merupakan tari tradisional yang digelar saat musim panen sebagai wujud ungkapan syukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tari sakral dan tidak boleh dimainkan sembarang orang ternyata. Kemudian wujud pencarian jodoh. Jadi yang belum dapat jodoh bisa tari lilin ya, agar jodohnya semakin dekat seperti itu ya. Karena tari ini memang berawal ceritanya ya, seorang gadis yang ditinggal oleh sang tunangan merantau ya, karena adat Minang kan merantau ya. Kemudian suatu hari gadis kehilangan cincin pemberian tunangan karena cincinnya hilang saat malam hari. Ia kemudian mencarinya dengan menggunakan bantuan lilin. Jadi kira-kira seperti itu ya, mencari kegelapan, mencari cahaya di dalam kegelapan seperti itu. Kemudian ada nilai lemah lembut, gemulai, anggun, keseimbangan, kehati-hatian karena bertujuan agar lilin tidak mati atau padam. Tentu ini juga menarik ya, bisa kita dan ini diperankan malam hari misalnya atau dalam kondisi gelap ya, karena harus lilinnya terlihat seperti itu ya. Setelah kita mengenal tari tradisional, kita mengenal bahasa dan sastra Minangkabau. Jadi setelah saya pelajari ada 4 bahasa khas unik yang itu diterapkan di Minang ya. Pertama adalah kato mandaki. Jadi kato mandaki atau kata mendaki ini digunakan orang Minang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kalau di Jawa ya kelasnya itu ada kodifikasi bahasanya, ada basa kromo, ngoko dan ngoko halus, ngoko lugu itu pun bermacam-macam ya. Jadi ini contohnya bisa menunjukkan kepada misalnya seorang mahasiswa kepada dosen, murid kepada guru ya, bawahan kepada atasan, menggunakan kata-kata yang sopan, lebih merendah, menggunakan sebutan yang tepat untuk lawan bicaranya tersebut. Jadi ini pertama adalah kato mandaki. Kemudian yang kedua kato manurun atau kata menurun, ini digunakan yang lebih tua kepada yang muda, dosen kepada mahasiswa, guru kepada murid ya, anak kepada bapak dan seterusnya. Contohnya ini ya, tapi saya tidak tahu artinya, nanti teman-teman yang mungkin dari Minang bisa membantu. Nak tinggi naikkan budi, nak mulia tepeki janji, nak taguh paham dikunci, seperti itu. Kemudian yang ketiga kato malereng atau kata melereng ya. Tutur kata yang digunakan untuk posisinya sama-sama menyegani, sama-sama menghormati. Misalnya untuk ikatan keakraban ya, menantu dan mertua atau penghulu dengan guru dan seterusnya. Seperti pepatah di bawah ini ya. Alun bakilek, alan bakulang, bulan disangko 30. Tikia ikan dalam air, ikan takilek tak jalu tibu, lah tantu jantan batinyu. Kemudian yang terakhir adalah
kato mandata atau kata mendatar. Jadi kata mendatar ini digunakan yang status sosialnya sama ya, misalnya sesama teman ya, peer group seperti itu. Nah, selain bahasa yang unik ini, ternyata masyarakat Minang ini juga memiliki peribahasa ya atau pepatah ya. Ini juga bagian dari sastra lama ya. Yang pertama yang terkenal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Seorang yang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya. Jadi ini salah satu peribahasa yang sangat populer, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kemudian yang kedua, elok-elok manyu barang, jangan sampai titiah patah. Elok dirantau orang, jangan sampai babuk salah. Jadi berbuat baiklah di negeri orang, jangan sampai berbuat salah. Kira-kira artinya itu. Kemudian yang ketiga, basa basi, malu josopan, dan tanggang raso. Selain memiliki sifat tenggang rasa, kita harus sopan santun ya, harus dijaga jangan sampai terjadi perkataan atau perilaku yang dapat menyinggung atau menyakiti perasaan orang. Kemudian ini yang terkenal dan ini juga sangat religius ya, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah ya. Artinya adat itu harus bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah ya, atau disingkat ABSSBK. Jadi ini suatu aforisme ya kalau dalam bahasa filsafat itu, adat pengalaman adat dan Islam dalam masyarakat Minang, dan ini harus bersendikan itu kepada syariat yang harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Jadi tidak boleh hanya sebatas mitos ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian lanjutannya adalah sarak mandaki adaik manurun. Syariat mendaki, adat menurun. Artinya fakta historis bahwa Islam tiba di wilayah Minangkabau itu melalui pasisir dan bertemu dengan pengaruh adat di dataran tinggi seperti itu. Nah, untuk yang adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah ini juga dipakai moto provinsi Gorontalo ya. Dan ini juga terkenal di daerah Aceh, Riau, Jambi, Banjar, dan Gorontalo, Tidore seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah Sarak Mangato, adat Mamake. Jadi adat digunakan untuk mengatur cara hidup dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, adat biasa kita pakai, limbago nan samu dituang, nan elok samu dipakai, nan barua samu dibuang. Kebiasaan yang baik harus dipakai dan kebiasaan yang buruk harus dibuang. Kira-kira itu beberapa peribahasa ya. Sebenarnya banyak sekali karena ada buku khusus yang kumpulan peribahasa Minang seperti itu ya. Ini juga ada lagi alat baulah jabat tiak makanan banang siko-siko dan seterusnya ya. Artinya seseorang yang tidak mau dibawa ke jalan yang benar menandakan bahwa mentalnya sudah rusak. Nah, ini kan menarik ya. Kemudian yang terakhir adalah bagai kabut jalang kare hidung paronyek pambule tali tak tano dima kandangnya. Seseorang yang memiliki sifat keras kepala dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain, sedangkan dia sendiri tidak paham dengan sesuatu tersebut. Nah, ini juga kritik ya, majasnya ini kan sudah di atas ironi ya, sinisme, mungkin juga sarkasme ini ya. Kemudian selain di aspek peribahasa ya, di sastranya ya, kita juga mengenal, tentu ini sudah familiar sejak kita kecil ya, legenda maling kundang. Meskipun nanti juga ada fakta seorang yang bersujud itu adalah batu. Di maling kundang ini dipersonifikasi dalam legendanya adalah anak durhaka karena sombong ketika sudah merantau ya, seperti itu. Jadi yang pertama tentu kita masih ingat dari zaman dulu itu ada seorang janda Mande Rubayah namanya, yang tinggal dengan anaknya ya, maling kundang. Saat dewasa maling ini memohon ingin merantau dengan orang-orang lain dan ingin mengubah nasib ibunya. Nah, ibunya Mande Rubayah ini mengizinkan ya, dan dibekali nasi dan kesukaannya ikan ya. Kemudian Mande Rubayah selalu mendoakan agar maling itu cepat kembali. Bertahun-tahun kok tidak ada kabar ya. Ternyata Mande ibunya itu maling ini sudah menikah ya dengan putri bangsawan. Setelah penduduk desa itu melihat kapal datang dan itu ada maling, ternyata Mande Rubayah sudah memasakkan ya, seingat saya sudah memasakkan makanan kesukaan maling kundang ini. Ternyata ketika ibunya mengatakan anakku maling, nah ternyata malingnya malah sombong karena malu dengan istrinya ya, seperti itu. Sampai dia pergi, kemudian ibunya berdoa kalau benar anakku itu adalah maling kundang yang tadi, maka istilahnya balaslah perbuatannya, kalau memang tidak ya tidak usah, seperti itu. Nah ternyata setelah
kapalnya maling itu ke laut, ternyata ada hujan, konon katanya ya ada hujan, kemudian maling kundang menjadi batu seperti itu. Dan ini sudah ada bukti real ya, ini sudah masuk di beberapa berita, ada patung yang menyerupai dari si maling kundang itu. Nah, lalu apa sih karakter dalam legenda maling kundang ini? Jadi karakter maling kundang sebelum dia menikah dengan bangsawan itu adalah rajin, berani, baik hati. Ternyata ketika menikah dengan bangsawan, seorang putri bangsawan itu berubah menjadi angkuh dan pemarah. Dan karakter di ibunya Malin ini adalah rajin, penyayang, penyabar, dan pendendam karena sudah mendoakan buruk pada anaknya ya, setelah Maling tidak mengaku kalau itu adalah anaknya, dan istrinya Maling karakternya adalah sombong dan angkuh. Jadi kira-kira itu yang bisa kita petik ya. Kemudian apa sih pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau itu, atau melalui budaya Minangkabau ini? Intinya dari aspek nilai-nilai yang tadi ya, mulai dari sejarah, kemudian pakaian adat, tari, sampai dengan bahasa dan sastra, legenda. Ini kita bisa mengintegrasikannya ke dalam karakter-karakter yang ada di dalam penguatan pendidikan karakter, atau bisa kita tambah dengan profil pelajar Pancasila tadi ya tentunya ya. Dan itu menjadi bagian dari sumbangsih suku atau adat Minang. Kalau saya di makalah itu merujuk skema teorinya dari Talcott Person ya, ada skema agil ya. Jadi adaptasi atau adaptation ini kita bisa beradaptasi dengan mempertahankan local knowledge, local genius, dan local wisdom tadi, Minangkabau khususnya sesuai perubahan zaman ya. Kemudian goal skema ini bisa kita lihat pada tujuan dari local wisdom atau local genius dan local knowledge tadi di Minangkabau, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang di awal tadi ya, mengembangkan kemampuan seterusnya sampai membentuk pelajar yang sehat, berilmu, bercakap, dan bertanggung jawab seperti itu. Kemudian yang integration atau integrasi ya, ini khususnya kita ya pendidik ini bisa mengintegrasikan nilai-nilai di dalam kekayaan khazanah Minang itu dengan PPK dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tentunya ini nanti bisa kita integrasikan lah. Kemudian yang terakhir adalah latihan pattern maintenance ya, artinya kita sesuai dengan pola-pola yang ada, kita bisa menerapkan itu di dalam proses pembelajaran. Nah, di Minangkabau ternyata ada kearifan lokal yang itu sudah masuk di dalam pembelajarannya. Jadi mata pelajarannya khususnya di SD itu ada BAM ya. BAM itu budaya alam Minangkabau sebagai muatan lokal. Artinya di Minangkabau sendiri sudah ada pendidikan karakter khas Minangkabau seperti itu. Jadi itu kira-kira cara mengimplementasikannya ya, saya merujuk dari teorinya Talcott Person ya, fungsionalisme struktural. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik, semoga tidak ngantuk, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berikutnya saya serahkan kepada moderator jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Baik, luar biasa sekali Mas Hamitullah Yuda telah menjabarkan dengan sangat panjang lebar dan sangat menarik ya, tentang dari sejarah, makanan, adat pernikahan, bahasa, tari, permainan, sampai langsung ke implementasinya nilai-nilai karakter apa di suku Minangkabau ini pada anak-anak ya, anak sekolah dasar khususnya. Baik, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada pada termin 1 ini pembahas 1 dan pembahas 2 untuk bisa menambahkan, membahas, atau mungkin bertanya. Monggo silahkan. Iya, saya Mbak Vera. Oh, nggih, Mbak Prabandari, Mbak Tia. Ya. Silakan. Sangat menarik sekali ya di sini Mas Hamidullah memaparkan budaya, pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau ini. Jadi berasa keliling dunia kalau masuk kuliah hari Rabu ini, jadi semangat karena kita mengenal budaya-budaya yang sangat unik di Indonesia ini. Ternyata sangat banyak sekali ya. Di sini Mas Ibram memaparkan secara terperinci mulai dari histori, pakaian adat, makanan, kemudian pernikahan, permainan, alat musik, tari, bahasa.
yang nilai karakternya pun sudah dipaparkan Mas Ibda begitu terperinci ya. Di sini saya mau menambahkan saja sedikit ya Mas Ibda. Saya membaca-baca tadi ada tradisi-tradisi unik yang ternyata ada di suku Minangkabau ini yang mungkin tradisinya belum dituliskan di sini. Tadi saya membaca-baca ada sekitar 7, yaitu boleh saya sampaikan Mas Ibda? Ya mungkin termasuk yang adat merantau itu ya. Oh ya, di situ kan ada kan seperti upacara mandi, ada balimau, kemudian ada makan bajamba, ada batak penghulu, ada batak kok kuda-kuda, tabui, pacu jawi. Jadi di sini yang pertama saya ingin paparkan yaitu ada tradisi-tradisi unik yang ada di dalam budaya Minangkabau ini, yaitu upacara turun mandi yang biasanya upacara ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di situ atas lahirnya seorang anak. Jadi dalam upacara ini dilakukan mandi di sungai yang hanya dilakukan di sungai. Kemudian ada balimau yaitu tradisi tradisional yang melakukan mandi, membersihkan diri menjelang bulan Ramadan seperti kalau kita mungkin mengadakan apa sih itu kalau mandi sebelum bulan Ramadan, apa namanya? Apa Mas? Jeburan itu kalau di tempat saya. Padusan. Jamasan. Apa? Padusan. Padusan. Iya, kalau di kita sering menyebutnya padusan, dan di Minangkabau kita menyebutnya dengan balimau. Kemudian ada makan bajamba di sini biasanya pada hari besar umat Islam, di situ pada makan bersama. Itu ada adat majamba. Kemudian ada tradisi lagi yaitu batagak penghulu, di mana itu adalah upacara untuk mengangkat suatu pimpinan. Di situ harus ada upacara batagak penghulu. Kemudian batagak kudo-kudo yaitu seperti kita upacara melakukan dalam memasang rumah itu Mas. Kalau pada saat rumah baru kita pasang kuda-kuda. Kemudian ada tabuik di sini yang mungkin kalau kita seperti upacara yang di Sekaten itu, tapi di sini untuk memperingati cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain. Di situ acaranya juga dalam selama 1 minggu yang ada setiap tahunnya. Kemudian ada pacu jawi, di sini ada seperti karapan sapi kalau di Madura. Bedanya karapan sapi kalau di Madura itu menggunakan sawah kering, kalau di sini menggunakan sawah basah dan berlumpur. Jadi ini merupakan yang pacu jawi ini termasuk tradisi yang sangat favorit di Sumatera Barat. Kemudian saya masuk ke adat pernikahan Minangkabau. Saya jadi teringat sama cerita Siti Nurbaya ya Mas. Di mana di mana di situ ada cerita Siti Nurbaya yang cintanya dengan Samsul Bahri yang terdalam Datuk Maringging ya. Jadi apa yang mau saya tanyakan di sini, apakah pernikahan dengan menjodohkan seperti itu masih ada di suku Minangkabau? Kemudian ada nggak nilai karakter dari pernikahan yang seperti itu? Seumpama pernikahan yang menjodohkan, ada nggak nilai karakternya? Kalau ada, saya minta tolong dijelaskan. Kemudian saya juga tertarik dari makanannya. Makanan Minangkabau itu kan banyak sekali. Ada nggak masalah satu yang merupakan ikon dari Minangkabau, itu ada sisi historisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan dan saya paparkan. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia atas bahasan dan serta ada pertanyaannya. Mau langsung dijawab Mas Ibda? Tampung dulu aja. Yeah. Monggo untuk yang kedua. Ya. Terima kasih Mbak Per atas ya. Insya Allah terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Iban. Subhanallah sungguh luar biasa ya, pemaparannya sudah sangat gamblang dari A sampai Z sampai bingung mau menambahkan. Begini Pak Iban ya, seperti kita ketahui kan, bangsa Indonesia ini sangat beraneka ragam suku bangsanya. Tentunya setiap suku bangsa ini mempunyai ciri dan karakter tersendiri ya. Ketika
ketika tadi saya melihat pemaparannya bahwa dapat diketahui bahwa kearifan lokal itu mempunyai bagian tersendiri ya dari budaya setiap masyarakat tentunya. Nah, kearifan lokal dapat kita ketahui bahwa dapat dilakukan secara turun-temurun melalui lisan tulisan kan ya. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman ini tadi saya lihat ada masyarakat itu menggunakan baju kurung. Nah, ketika gadis-gadis di pantai tetapi menggunakan baju kurung yang berbalutkan syar'i ya. Nah, sekarang baju kurung itu berubah menjadi baju yang sungguh luar biasa, penataan keelokannya yang dapat bisa tembus layang pandang gitu ya. Atau istilahnya bisa ketat gitu. Nah, bagaimana langkah kita agar kearifan lokal budaya Minang yang sudah luar biasa, baik itu secara tutur kata yang sopan, dari adabnya juga, dari adab tata krama etika yang sudah dilakukan turun-temurun, agar tidak terkikis dengan modernitas, itu aja. Bagaimana gitu selayang pandang kita agar senantiasa kearifan lokal itu dapat terjaga, meskipun sekarang tadi dipaparkan tidak menuntut bahwa perkembangan zaman ini dahsyat gitu. Nah, bagaimana itu Pak Ibad? Terima kasih. Baik, terima kasih Teteh Supina. Baik, saya akan dijawab Mas Ibda dari pertanyaan Mbak Tia dulu atau Teteh Supina dulu. Terima kasih atas ulasan ya dan tambahan serta pertanyaannya. Yang pertama tadi kalau tidak salah terkait dengan Siti Nurbaya ya, bukan Siti Nurbaya ya. Nah, Siti Nurbaya itu memang salah satu novel terkenal ya, tahun 90-an kalau nggak salah, itu karya Marah Rusli ya. Kalau Aan Nafis kan karyanya Robohnya Suruh Kami, ada juga banyaklah novel-novel layar terkembang. Kalau Ahmad Tohari itu ya Bekisar Merah ya, dan seterusnya, Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di novel itu memang menceritakan seorang gadis yang memang ini ya, istilahnya dia itu dijodohkan gitu ya. Makanya kalau kita zaman sekarang gak usum, nggak zaman Siti Nurbaya aja dijodoh-jodohin, kira-kira begitu ya. Nah, di adat Minang dari literatur yang saya baca itu memang tidak ada untuk sekarang, masih ya ada, tapi beberapa suku-suku atau ini ya etnis tertentu, karena di sana kan beberapa daerah itu memiliki keunikan khas sendiri. Misalnya kita lihat tari piring atau tari indang itu pun ada beberapa versi memang seperti itu. Kalau di pernikahan ini setahu kami belum ada ya, belum mendapatkan data yang itu menginformasikan adanya suatu perjodohan. Hanya saja tahapannya itu memang justru yang melakukan apa ya, rentetan tahapan mulai dari apa tadi marasek ya, Maminang dan Batimba Tandu itu justru dimulai dari keluarga perempuan. Artinya keluarga perempuan yang meminang keluarga laki-laki dengan tanda Maminang Tandu tadi. Maminang Tandu itu memberikan tanda jadilah, atau istilahnya itu ya kita tukar cincin lah budaya sekarang itu. Dan itu kalau di sana memang secara filosofis menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang itu memiliki nilai sakral, tadi saya sampaikan ya, keris, kain, dan yang pokoknya yang dinilai masyarakat setempat itu sebagai sesuatu yang bernilai, tidak hanya uang seperti itu ya. Karena sana juga budayanya sangat kuat itu untuk adat pernikahan. Kemudian yang berkaitan dengan ini, ini kalau bahas makanan memang kita akan lapar ya. Artinya dari Sabang sampai Merauke saya sebutkan tadi ada ribuan rumah makan orang awak ya, rumah makan awak seperti itu ya. Kalau secara historis memang tidak kayak saya sebutkan ya sejarah kuliner perkembangan di Minang ya. Tetapi memang gaya kuliner Minang ini dipengaruhi oleh dua genre suku ya. Pertama adalah suku Jawa ya. Suku Jawa ini tentunya berkaitan dengan beberapa sambal yang dipilih, karena di situ ada sambal ini sambal terong atau sambal lado ya, itu terutama ya.
Adapun yang lain itu dipengaruhi oleh beberapa budaya, karena di Minang itu memang adat dari budaya di Timur Tengah itu sangat kuat ya, dimulai dari ya bisa kita sebut Arab, ada juga dari Cina dan seterusnya. Maka muncullah beberapa makanan khas ya yang tadi ya, terutama yang paling terkenal ikonnya itu memang rendang, Mbak. Jadi rendang di sini menjadi salah satu hidangan wajib di semua rumah makan Padang. Selain itu juga ada gulai, kemudian juga ada gulai gazebo tadi ya, soto Padang, dendeng balado, ayam pop dan seterusnya. Saya nggak hafal ini, yang jelas yang paling menjadi ikon adalah rendang seperti itu ya. Tetapi kalau di Jawa saya lihat perkembangannya juga menyesuaikan konsumen. Misalnya di Semarang, di Sederhana itu beberapa justru menyediakan khas Jawa gitu loh, tidak hanya khas Minangnya ya. Tetapi kalau yang di tadi pagi misalnya lewat exit tol itu yang rest area itu juga rata-rata juga masih memegang teguh khas dari Minang itu sendiri. Artinya tidak ada makanan lain ya, selain di situ ada tambahan paling kerupuk ya. Tapi yang menjadi ikon tadi pertanyaannya adalah rendang seperti itu Mbak Tia ya. Kemudian selanjutnya Mbak Sutina ya, memang ini menjadi problem semua budaya lah ya. Karena kalau saya mencari permainan tradisional saja yang itu dimainkan anak-anak sangat minim. Tadi kan beberapa contoh juga orang dewasa ya. Artinya beberapa alat permainan di suku Minang ini sudah agak sedikit punah ya, atau masih butuh perhatian khusus bagi pelaku pendidikan khususnya di dalam pembelajaran ataupun dalam penanaman. Nah, soal berkaitan dengan pergeseran budaya ini saya kira fenomena global. Tentu yang paling pokok adalah kita membangun kesadaran bersama ya. Artinya kalau kita menganut dengan beberapa filosofi yang ada pada masyarakat Minang, ini memang menjadi salah satu keharusan yang itu harus dilakukan melalui pendidikan. Makanya di filosofi peribahasa yang sangat terkenal di Minang itu tentunya harus diimplementasikan ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Artinya kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat itu, khususnya di Minang. Tetapi kalau saya membaca ya kemarin itu beberapa dinas pariwisata ya, khususnya di Kota Padang itu memang ada acara-acara khusus di dalam melestarikan budaya Minangkabau, khususnya dalam pembelajaran yang sudah memiliki muatan lokal BAM tadi ya, budaya alam Minangkabau. Artinya ini sudah menjadi usaha pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai-nilai adiluhung yang ada di Minang, khususnya di Sumatera Barat yang Kota Padang ya, karena yang terkenal bukan rumah makan Minang tapi rumah makan Padang ya. Kalau kita lapar itu harus Madang ya, kalau kita peteng itu harus Madang, kira-kira seperti itu. Begitu Bu Sutina. Kalau monggo teman-teman jika ada tambahan, karena jujur saja saya itu bukan orang Minang, jadi harus membaca literatur ini butuh validasi kalau sekeliru ini. Pak Ibda, mohon maaf, saya itu tertarik sekali dengan itu di belakang, di backgroundnya itu rumahnya. Nah, itu rumah yang Pak Ibda itu lihat kan, bahwa rumah gadang itu apakah ada silsilah yang berkaitan dengan rumah tongkonan dari Toraja, Pak, yang dari Sulawesi Selatan? Kayak mirip. Apakah ada silsilahnya nggak, Pak? Penasaran itu. Ya, di Makalah memang tidak saya ulas secara detail ya, hanya saja rumah gadang ini khas provinsi dari Sumatera Barat. Rumah ini juga menjadi khas Minang, khas Minang, dan ini juga menjadi simbol dari beberapa yang ada. Misalnya simbol ini tadi talumpak. Kalau yang topi ini kan namanya topi tanja ya kalau laki-laki ya. Tapi kalau yang perempuan tadi kan ramanan gadang, limpepah gitu ya, atau limpepah limpepah itu ya rumah gadang itu. Dan itu memang khas Minang kalau saya baca itu, dan ini menjadi salah satu khas dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Ini juga disebut rumah Bajunjung atau Bagunjung gitu loh, saya lupa. Ya jelas saya tidak begitu paham detail ya sejarahnya karena tidak saya ulas di itu.
tapi ini menjadi salah satu dari apa ya istilahnya adat khas dari Minang. Di rumah makannya pun itu logonya kan Salero Minang, rumah makan Padang ya. Itu kan juga logonya juga rumah gadang seperti itu ya. Mungkin teman-teman Ya, bisa makanya selalu menambahkan. dekat di hati Pak Ibda, selalu dekat di hati itu backgroundnya. Ya, terima kasih Pak Ibda. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tia dan Teteh Sutina yang telah menambahkan dan ada pertanyaan juga mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Mas Ibda. Jadi pada hari Rabu itu menarik sekali ya, kita selalu semangat untuk mengenal suku-suku, berbagai suku di Indonesia ini yang luar biasa sekali, beragam budaya yang kita tidak temukan di negara lain, hanya di Indonesia ini, dan juga bisa apa ya, menambah rasa budaya cinta budaya kita. Jadi kita bisa tahu mengenal budaya-budaya di suku-suku lain dan bagaimana nanti mempelajarinya dan melestarikannya pada kehidupan kita. Nah, untuk selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 18 menit. Saya serahkan ke Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hari baik sekali ya. Saya merasa senang, merasa bahagia. Saya kira bukan saya saja, tapi Iya, semua betul, Prof. yang ikut kuliah ini merasakan betapa kita dalam waktu 2 jam pelajaran ini mendapatkan pengayaan yang luar biasa ya, beyond the reality ya, beyond the reality. Dan ini tidak bisa lepas dari penampilan nyata Mbak Mas Ibda dan juga Mbak Vera ya, yang mengajak kita ini tidak berpikir maya ya, di dunia maya, tapi dunia maya dikonkretkan ya. Cara mengkonkretkannya adalah menyajikan bahan-bahan yang mendekatkan kita kepada dunia nyata, dan ini tidak mudah. Dan saya merasakan satu lompatan ya hari ini ya, satu lompatan. Selamat untuk Mas Ibda ya, Mbak Vera dan juga teman-teman semuanya yang saling menyemangati untuk membuat mata kuliah ini menjadi lebih meaningful ya bagi kita semua. Saya yakin materi ini begitu kita bawa ke kelas ya, misalkan Mas Rois ya, wah itu sudah nggak habis 1 minggu ya Mas Rois ya. Halo. Iya bro. Ya toh? Ya bro. Luar biasa, sampai dibantu sekali oleh Mas Ibda, dibantu oleh teman-teman yang lain mendekatkan Indonesia ini ya. Tidak hanya sekedar berslogan ya, tegakkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, dan NKRI, tapi justru mata kuliah ini itu luar biasa mensupport. Jadi ini dibantu lagi oleh presenter yang benar-benar all out ya. Saya melihat dari materinya itu, waduh luar biasa ya. Introduction-nya juga memberikan fondasi yang kuat sebelum masuk kepada bahasan pokok yaitu Minangkabau. Tidak langsung lompat, tapi justru runtut ya, dari yang sifatnya generik lebih spesifik sampai juga masuk ke Minangkabau, juga dari aspek yang sifatnya physical sampai yang cultural dan juga yang bahkan nuansa spiritualitas yang memang menjadi karakter Minangkabau itu ditampakkan semuanya. Walaupun ya belum mewakili semua, tapi sudah memberikan hint dari apa yang disampaikan tadi, bahwa Minangkabau itu adalah salah satu suku bangsa di Indonesia ini, atau kelompok suku bangsa di Indonesia ini yang memiliki literasi yang sangat tinggi
ya. Yang itu dibuktikan dengan karya-karya novel yang banyak lahir dari sana. Jadi segala bentuk budaya, ya, karya cipta orang Minangkabau masa lalu itu diabadikan dalam tulisan-tulisan yang sekarang tidak diimbangi, ya. Belum ada yang ngimbangi, ya. Walaupun sekarang sudah banyak orang yang pandai di daerah masing-masing, tapi ketika zaman itu yang namanya banyak novelis, banyak para budayawan dan para ilmuwan, bahkan juga para agamawan menuliskan semua apa yang terjadi di masa lalu di Minangkabau dan sekitarnya. Yang itu menggambarkan derajat orang Minangkabau itu setinggi ilmu yang mereka miliki. Ya. Dan itu tidak hanya ada di sana, tapi juga disebarkan oleh orang-orang Minangkabau yang terpelajar, ya, ke seluruh pelosok Indonesia. Bahkan juga tadi dengan sifat merantaunya juga, itu juga tidak hanya terbatas di Indonesia saja, tapi juga di Asia Tenggara dan di Asia, bahkan juga Eropa. Bahkan juga ada komunitas Minang yang ada di Amerika, yang ada di Australia. Yang saya dengar itu ada paguyuban orang Minang sedunia, ya. Ini yang menarik. Walaupun Jawa ini lebih besar daripada Minang, tapi tidak punya semacam paguyuban, ya. Orang Jawa sedunia itu tidak ada. Atau mungkin merasa besar barangkali, ya. Tapi merasa besar menjadi kecil karena tidak diketahui oleh orang di luar, gitu. Nah, ini kan menarik, ya. Besar tapi tidak besar sebenarnya karena hanya dikenal oleh orang Indonesia saja. Nah, orang lain tidak mengenal lebih detail. Tapi Minang ini tokoh-tokohnya itu luar biasa giginya sampai sekarang. Jadi tidak hanya masa lalu saja, tapi tokoh-tokohnya sekarang ini juga gigih untuk melakukan konsolidasi, mengenalkan budaya Minang yang sangat baik itu. Tadi bagus sekali ya Mbak Sutinah tadi, jangan sampai budaya luhur di Minang itu menjadi terdistorsi, ya, gara-gara kemasan budaya asing, termasuk juga yang namanya baju yang Baju kurung itu bukan terus dibikin yang serapet-rapetnya aja, akhirnya kehilangan esensi tentang syariahnya. Sama saja kemarin, ya, di Sunda itu kan tari Sunda itu kan bisa dibayangkan kemarin itu kan begitu ketat, ya, tapi atas tanggung jawab yang dimiliki oleh gubernur, ya, yang kebetulan dari PKS, ya, yang akhirnya merubah tari itu boleh tetap bergoyang, ya, tapi pakaiannya harus dilonggarkan, ya, dilonggarkan, dan juga tidak boleh di bagian atas itu terbuka, jadi harus pakai lapisan baju. Seperti juga yang kami lakukan di UNY, ya, di UNY itu ketika saya kontrol betul, tidak boleh tari Jawa itu pakai atas itu terbuka. Ya, walaupun itu ditutup, tetap harus menggunakan pakaian tipis sekalipun. Tapi harap ada pakaiannya, tidak langsung kulit kelihatan langsung oleh mata telanjang, ya, bukan matanya yang telanjang, bukan badannya, ya. Matanya yang telanjang itu melihatnya itu tetap masih ditahan oleh kain. Gitu. Coba bayangkan kejadian betul. Dengan berat hati saya terpaksa harus membatalkan, ya, di indoor, ya, indoor tenis, ya, itu kita mengundang adik-adik yang dari SD, yang terutama kita undang dulu adik-adik SD yang sudah pakaian Muslim, ya, pakaian dari Sapen, dari beberapa anak-anak itu kan yang putra saja pakai celana, ya. Terus pakai baju panjang. Nah, putrinya juga pakai jilbab semua, ya. Lah kok terus kita menampilkan tari Jawa. Nah, sudah siap, ya. Tapi di atasnya terbuka, ya, saya batalkan.
dengan berat hati saya batalkan. Tidak boleh tampil, memalukan itu nanti kalau sampai ketahuan anak-anak SD. Nah, jadi bukanlah seni itu diikuti secara mentah-mentah gitu. Kita harus lakukan modifikasi kalau itu diperlukan. Nah, itulah pentingnya kita punya pegangan. Jadi punya alasan penting untuk bisa menjaga. Nah, jadi jangan sampai kita ini terjebak oleh kepentingan yang pragmatis, yang realistis, ya, yang itu tidak banyak menguntungkan bagi pelestarian nilai-nilai yang baik. Jadi tidak pas lah, masuk anak-anak yang kecil saja pakai berukut ya, yang muslimat terutama yang laki-laki, kok terus lihat yang nari di depan itu udah seperti yang di keraton itu ya. Keraton itu kan asli ya. Tadi yang di keraton kan asli, atau di tempat-tempat yang lain kadang-kadang kalau kita lihat di wedding party itu ya, terus disajikan itu kan buka-bukaan seperti itu. Mengapa itu dibikin baju saja, toh juga tidak merubah gerakannya dan tidak akan hilang gerakannya itu. Nah seperti itulah, sama dengan sekarang. Dulu kan pemain volleyball, kalau putri itu kan agak makin pendek sekali ya celana di depan. Tapi menarik sekarang, karena sudah banyak anak-anak yang atlet itu yang juga pakai tutup kepala, pakai jilbab. Nah, kita lihat kan kalau ada di YouTube itu volley itu kan hampir sebagian besar, bahkan mungkin 50-50 lah. Pemain volley putri itu pakai jilbab kan bisa juga, masih bisa mukul juga tidak kalah dengan yang tidak pakai jilbab itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita asal kita melakukan modifikasi sebatas itu bisa diterima. Dan prestasi kan bukan segala-galanya. Prestasi kan masih ada yang lebih tinggi nilainya dibandingkan daripada sekedar pencapaian prestasi yang secara fisik. Nilai itu jauh lebih bagus. Jadi saya akan lebih simpatik kok. Kalau saya lihat pemain volley yang pakai jilbab bisa menyesuaikan pakaiannya bagaimana ya. Seragamnya juga tetap sama dengan yang lainnya, tapi ada semacam tutup yang ada di mana di ini diberi kain kaos tipis ya, kaos tipis yang toh bisa dilakukan itu. Jadi inilah sebenarnya kita itu harus tetap menjadikan diri kita subjek, jadi jangan menjadi objek ya. Kita harus tetap menjaga. Maksud saya begini ini kita belajar banyak ya. Kita bisa modifikasi tarian Jawa dan sebagainya dengan penampilan yang Islami gitu. Tidak harus mengalahkan itu ditelan matang-matang gitu. Bahwa aslinya itu begitu ya silakan saja. Dari si pakaian kan tidak ada masalah. Ya mungkin dibuat agak longgar ya, dan juga bahannya itu supaya bisa nyerap air keringat dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu penting sekali dilakukan. Jadi catatan dari Mbak Sutina saya kira bagus sekali. Jadi demikian pula literasi ya, literasi yang sekarang ini sedang dikembangkan ya, budaya nulis ya, budaya lesan itu juga kan itu juga bahasa menunjukkan bangsa ya. Jadi bagaimana kita juga membuat diksi ya, pilihan kata yang bagus ya, dalam pergaulan sesama teman dengan orang tua itu juga tetap kita harus upayakan. Jadi jangan walaupun bahasa Indonesia itu katanya itu sangat demokratis ya, tidak seperti bahasa daerah gitu. Tapi tetap ada beberapa pilihan kata yang membuat ungkapan bahasa Indonesia itu santun gitu. Jadi tidak saklek. Nah kayak gitu itu yang harus kita tanamkan dengan baik pada usia dini. Dan demikian pula tadi saya salut sekali. Jadi Mas Ibda ini mana nggak kelihatan? Ada nggak orang? Iya bro. Betul-betul mencatat. Jadi setiap kita mengenalkan budaya tarian kah atau permainan, malah betul-betul dilakukan identifikasi, justifikasi. Ada nilai-nilai apa itu? Ada kebersamaan, ada nilai kejuangan, ya, ada nilai sportivitas, ada nilai objektivitas, ada nilai kejujuran. Nah, diidentifikasi. Jadi supaya kecermatan, jadi kan bagus itu. Jadi permainan itu tidak semata-mata
bermain. Tapi kalau perlu itu dimunculkan sehingga anak itu memberikan perhatian tertentu. Iya, saya nggak maulah ini curang, ini apa, kan ada yang main curang, main tadi yang lempar apa namanya, pacian yang itu loh ya apa, serpihan dari genteng itu ya, ditumpuk-tumpuk. Ya itu kan kadang-kadang ada yang curang gitu loh. Ya pokoknya kejar-kejaran, tutup mata, nanti itu main-main gerilya dan sebagainya ya, kecepat-cepatan untuk menguasai daerah kekuasaan itu. Nanti kalau apa dia lengah, kita datang ke situ, kita bubarkan lagi, nata lagi kan gitu tuh. Nanti cepat-cepatan, tuh kejar-kejaran untuk menuju itu. Ya, kalau gitu itu kan bagus. Jadi tidak semata-mata fun, tapi juga smart itu kita lakukan, kejujuran nilai, ya. Jadi saling hormati. Saya kira bagus. Jadi mohon untuk presenter berikutnya. Nah, ini berat ini ya. Kalau boleh saya katakan benchmarknya ini yang hari ini tuh top of the top ya. Jadi contoh yang sangat lengkap ya. Sehingga harapan saya untuk yang sebelumnya itu bisa diperbaiki ya. Kan masih ada revisi yang sebelumnya itu dilengkapi dari materi yang sudah disiapkan. Jadi tadi tetap aja lah, walaupun sudah sempurna, tapi masih ada masukan dari apa tadi Mbak Parbandari ya tadi, ada yang masih kelewat gitu ya. Itu siapa tahu nanti sambil menunggu waktu ini apa yang disampaikan tadi bisa diakomodasi. Ya Prof, itu aja saya buang 6 halaman Prof. 45 Prof. Ya nggak apa-apa ya. Uran-urannya yang lain yang dikurangi, dikensaikan ya. Tapi tidak apa-apa, namanya sebaik apapun ya tetap masih ada kurang. Tapi yang jelas dengan waktu yang ada itu sudah diusahakan yang terbaik. Jadi kalau yang belakang ini waktunya lebih lama, kalau nampilnya lebih kurang daripada sekarang, ini malu rasanya. Jadi lengkap sekali, bagus sekali. Jadi ini kalau Anda nanti jadi narasumber ya, diundang oleh siapa itu, kalau memberikan bahan yang lengkap itu memuaskan semua ya, percayalah lebih baik tidak tidur semalam ya untuk menyempurnakan tampilan yang sempurna dibandingkan untuk membangun image ya. Image building ini penting ya, apalagi pendatang dokter guru SD dokter nggak kalah dengan guru dokter dosen yang dokter dosen gitu ya Mas Rois, mana Mas Rois ya, Mas Rois Yuri misalnya dengan dosen di SD di UMY belum tentu guru SD Muhammadiyah yang dokter itu kalah karena punya pengalaman langsung dengan anak-anak di lapangan, dan itu luar biasa. Saya yakin nanti akan menjadi pusat-pusat unggulan lah. Pokoknya dimanapun ya, harapan saya semua yang ada di sini, Mas Jumardin, Pak Abda, Mbak Vera, Mas Al-Muntako, ya, Mas Wahdan, Mbak Nesi, Mbak Sudina, Mbak Kasni, Mas Umar, Mbak Sberio, Mas Herwulan, Mbak Pramandari, Mas Rois, Mbak Esti, Mbak Armaidi, dan Mbak Ani menjadi orang terbaik di tempatnya masing-masing. Doa saya hanya bisa membekali satu mata kuliah ini saja, tapi mudah-mudahan spirit dari mata kuliah ini bisa meningkatkan di mata kuliah yang lainnya sehingga terjadi akumulasi performan yang lebih meyakinkan. Saya yakin ini lebih dinamis ini ya. Biasanya dominasi perempuan ini 50-50 ini saya baru menemukan kelas yang hampir seimbang ini, putra dan putrinya. Bang Bro. Ya, biasanya dominasi perempuan itu, biasanya dominasi perempuan. Sekarang itu lebih banyak perempuannya yang kuliah itu, sampai ke S3 sekalipun. Ini akan tergusur ini yang laki-laki yang tidak punya militansi, tidak punya greget, tidak punya mimpi besar itu akan terlindas itu dengan sendirinya. Ya, saya yakin ini
bagus-bagus ya. Saya ikut senang, jadi saya merasa ikut semangat juga ya, melihat apa Anda yang memberikan harapan yang besar untuk depan. Ini minggu depan siapa? Saya Prof. Apa? Mas Jumadi? Mas Jumadi. Ya, Komandan Prof. Ya, mana? Apa daerah mana? Sulawesi Barat Prof. Wah, ini menarik ini ya. Nanti menampilkan tsunami-nya ya. Ya, tsunami budaya. Nggak tahu ya, pokoknya berikan yang terbaik dari sana ya. Bahwa Halo Prof. Asli sana atau Mas Jumadi? Saya aslinya Sulawesi Selatan Prof, tapi tugasnya di Sulawesi Barat. Kan tahu tuh seluk-beluk sana. Istri saya yang asli Sulawesi Barat. Nah, ini yang jadikan model istrinya. Narasumbernya istri. Oke, makasih ya. Setuju toh tadi bahwa Mas Ibda ini adalah tanpa mengurangi yang sebelumnya lah, bahwa kita harus hargai betul. Setuju, Bro. Ibda ini adalah benar-benar yang terbaik. Setuju banget. Selama ini. Setuju toh? Setuju banget, Prof. Detail banget. Ini Prof. Ya toh, Mas Yuri kan fastabiqul khairat toh. Betul, Bro. Ya, kita harus jujur, kita harus belajar jujur mengakui, tapi tanpa membuat Mas Ibda menepuk dada, tapi kita harus mengapresiasi ikhtiarnya. Belum? Masih belajar. Nah, pokoknya ikhtiar, toh juga bukan orang sana aja masih bisa menampilkan ini kan. Nah, ini kan artinya kan ekstra keras itu upayanya ya. Bagaimana mencari informasi, mencari referensi, mencari sumber-sumber yang tersedia yang sekarang bisa mudah dijangkau kapan saja, itu bisa dilakukan ya. Dengan tetap time frame itu menjadi perhatian. Jadi mungkin juga kalau di waktu lebih panjang mungkin akan beda lagi ya. Tapi tadi ada di buah 5 halaman itu juga sesuatu ya. Tapi sebenarnya diakomodir saja. Yang penting concise sajalah. Memang tidak harus sempurna, tapi minimal sudah kelihatan kok. Ikhtiar optimalnya itu sudah kebaca. Gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan saya kok ini berobsesi ya betul-betul. Kalau dulu itu belum terwujud benar ya ini untuk kita jadikan buku lah ini. Kita kumpul di satu ya toh. Jadi seperti sia-sia. Jadi yang narasinya itu nanti tinggal kompilasi, terus nanti diberi nama sendiri-sendiri di bawahnya siapa. Nah, nanti saya yang kompilasi bersama-sama siapa dari timnya ini ya. Mungkin Mas Ibda bisa menjadi salah satu timnya, Mas Suri dan lain sebagainya. Siap, Bro. Oke, Bro. Siap. Yang editornya sudah kemarin dibentuk, sudah ini ya. Kita siapkan aja lah. Ya. Kita jadikan setelah selesai ini, kita jadikan satu buku, dibukukan dalam satu buku, terus nanti kita bisa ya bawa hadiah ke rumahnya masing-masing. Kalau perlu kita jadikan e-book, ya, kita jadikan e-book. Luar biasa itu, saya yakin nanti menjadi poin kita semua itu. Ya, yang masuk di situ namanya bisa semua, ya. Oke, setuju dah, ya. Gampang itu supaya syukur-syukur nanti bisa diinggriskan gitu. Diterjemahkan supaya siap, ya, Mbak Esti siap menginggriskan. Mbak Esti ya. Ya, nanti dapat A+ nanti Mbak Esti. Ini luar biasa. Ini amazing terus terang. Kalau ini bisa kita wujudkan, nanti tinggal nambah tahun berikutnya, nanti kita lakukan semacam penerbitan kedua itu ditambahi dengan yang lain. Ya. Jadi dulu sudah mampir jadi buku, tapi itu nggak berlanjut, itu yang 2-3 tahun yang lalu. Ini rasanya kok saya melihat
bagus sekali ya. Nah ini contoh formatnya itu yang ideal, yang seperti yang disampaikan oleh Mas Ibda ini ya, mulai dari pengantar umum sampai apa. Nah kalau bisa pengantar umumnya nanti ditaruh di bagian depan, di bab 1, dijadikan 1. Nanti langsung masuk ke wilayah apa daerahnya masing-masing gitu. Jadi setiap itu mengenal siapa itu apa suku Minangkabau ya, bagaimana tadi sebarannya seperti apa ya. Itu kan penting sekali, menarik terus terang aja itu nggak murah, itu mahal ini ya, sangat mahal ini informasi seperti ini, apalagi sekarang sedang rame-rame mewujudkan mimpi apa ibu kota baru ini ya. Yang apalagi kalau yang e-book Prof, yang nanti bisa ada tambahan virtualnya gitu lebih bagus Prof. Ya bisa lah ya, makanya itu kan nanti kan makanya apa tadi jadi Mas Ibda tadi kan ketika apa mengutip tari apa itu langsung di online kan gitu, dia nyambungkan di link kan kemana gitu loh, kan bisa langsung dia misalkan ya, contoh apa tari piring misalkan itu langsung di situ di-linkkan ke websitenya siapa gitu kan, nanti kan bisa bagus. Kalau e-book kan bisa nge-link kemana-mana gitu. Dan itu nanti juga bisa menjadi karya Anda semua, karya kita ya. Jadi Anda sebelum selesai sudah punya satu buku, mungkin ada yang kedua, mungkin ada yang ketiga. Tidak apa-apa, rame-rame memang kita termasuk penulis di dalamnya kok. Jadi termasuk apa semacam apa ya ontologi ya, kontributor ya. Di situ bisa menjadi kontributor kalau dalam satu tulisan buku besar ya Mbak Esti ya. Nah, ini orang-orang bahasa. Ini orang bahasa siapa ini? Siapa yang selain Mbak Esti? Mas Ibda. Mas Ibda. Ya. Sama Mas Berio. Mas Berio bahasa. Nah, itu terutama jadi editor. Mana ini tambah yang kontennya kuat. Nah, Mas Ibda, Mas Berio, mana Berio? Kok nggak ada? Udah keluar? Di bawah ini Bro. Ada Bro. Oh di bawah. Bro. Sorry di bawah. Ya mana ya. Terus apa aja Mbak Esti ya. Nah, yang lainnya nanti saya mulai berkoordinasi aja. Yang sudah itu dikumpulkan. Ya. Nanti membuat ini koordinatornya siapa kira-kira? Mas Rois ketuanya Bro. Mas Rois ketuanya ya. Nanti ya, Bro. langsung membuat apa layout Mas. Mulai dari antar sampai daftar pustaka. Nanti daftar pustakanya didaftarkan di belakang saja. Siap Bro. Belakang, ya. Nanti kontributornya menyiapkan apa CV singkat ya. CV singkat. Nah itu siap Bro. Ya. Bro, siap. Saya kira menarik ini sambil jalan bisa menjadi apa ikhtiar kita untuk tidak hanya dibahas di waktu kuliah, tapi kita bisa berkontribusi untuk yang lain. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah Cukup Prof. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Mari kita ya. Sekali lagi terima kasih Mas Ibda, Mbak Vera, dan juga semuanya ya yang aktif pada hari ini. Ada yang nggak masuk ya? Kalau nggak salah. Semua tadi Prof. Masuk semua ya? Masuk semua Bro. Iya, masuk semua. Luar biasa ini ya komitmennya bagus sekali. Saya suka dan ini kita ciptakan apa kuliah yang menarik untuk kita semua. Jadi bukan pas ada kita belajar banyak kita tadi ya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Sudah diambil screenshot. Sampun. Ya, masih. Vera, Mbak Indri siap jadi di cover. Selamat Mas Yuda. PR.